Slide yang selanjutnya. Oke, izin Dr. Joko, Prof. Saya akan menyampaikan materi pertama yang mungkin nanti akan berkelanjutan dengan materi dokter dan Prof berikutnya. Jika kita berbicara mengenai kegawatan maternal, maka timeline yang dimaksud adalah masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jadi sejak awal dinyatakan hamil sampai periode nifas berakhir, dapat terjadi kegawat daruratan maternal. Bahkan untuk case tertentu seperti kelompok preeklamsia, beserta penyulitnya, evaluasinya sampai 12 minggu pasca persalinan. Jadi kegawat daruratan maternal dapat muncul kapan aja dan dibutuhkan intervensi medis segera untuk mencapai morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Slide. Nah, jika kita melihat alur ringkasan di layar, kita bisa mengerti bahwa ternyata per timeline kita akan lebih mudah memahami hal-hal apa saja yang harus diawasi dan menggunakan tools apa supaya dapat mendeteksi dini terjadinya kegawat daruratan tanpa terlewat. Kita dapat lihat sama di slide, di fase kehamilan atau di antepartum, pengawasannya melalui kegiatan ANC terpadu, mulai dari FKTP atau FKRTL. Nah, toolsnya dengan menggunakan catatan buku periksa. Bisa buku KIA, bisa buku PING, dan kita dapat mengenali suatu kehamilan apakah bermasalah, risiko tinggi, ataupun fisiologis. Sehingga jika terjadi penyimpangan dari temuan ANC, dapat dilakukan rujukan dini berencana, rujukan dalam rahim, rujukan tepat waktu guna perencanaan persalinan aman seperti yang tertera di buku KIA, ada skor Puji Rohyati. Nah, lalu di fase intrapartum atau persalinan, pengawasannya ada di kala 1, kala 2, kala 3 dengan manajemen aktif pada masing-masing kalanya menggunakan tools partograf dan asuhan persalinan normal. Ya, partograf dan asuhan persalinan normal sudah sangat membantu kita untuk mengenali ada penyimpangan di kala 1 fase aktif, kala 2 maupun kala 3. Sehingga hal-hal seperti inersia uteri, kontraksi yang tetani, cardinal movement yang tidak sesuai gawat janin, partus tak maju, partus macet, dan lain-lain dapat dikenali lebih dini. Misalnya di kala 1, manajemen aktifnya adalah pengawasan persalinan normal sesuai dengan partograf dan pengawasan 10. Ada garis waspada dan garis bertindak sebagai guidance penolong persalinan. Lalu di kala 2, kalau kita ingat, manajemen aktifnya adalah pimpin mengejan saat ada his, kosongkan vesika urinaria, dan pengawasan 9. Lalu di kala 3, kita mengingat manajemen aktifnya adalah peregangan tali pusat terkendali, masas fundus uteri, dan pemberian uterotonika. Lalu di bagian yang paling bawah ada postpartum. Nah, di fase nifas ini, masa pemantauan kritisnya selama 2 jam pasca plasenta lahir. Fokus utamanya adalah observasi intensif terhadap kondisi ibu untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan, memastikan kontraksi uterus baik, serta mendukung bonding ibu dengan bayi melalui inisiasi menyusu dini. Nah, slide lanjutan. Sudah sangat mudah, lengkap, dan terintegrasi. Kalau kita lihat, buku KIA ini merupakan buku komunikasi antara sesama nakes juga dengan pasien. Kegawatan tersebut tuh dapat terjadi di trimester 1, trimester 2, maupun trimester ketiga. Nah, seringnya buku ini tidak pernah dibaca sama pasien. Jadi sebaiknya kita para nakes jangan pernah ketinggalan menyampaikan pentingnya membaca buku KIA ini supaya ibu hamil dan keluarganya sefrekuensi dengan para nakes. Tidak minim literasi dan mungkin malah lebih percaya testimoni yang di medsos yang sumbernya kurang bahaya pada trimester 1 yang kita bisa kenali. Misalnya seperti seorang ibu hamil bisa aja demam tinggi yang merujuk ke komorbid tertentu. Atau mungkin nyeri perut hebat yang merujuk ke kehamilan ektopik atau abortus. Lalu ada keluhan mual muntah hebat yang merujuk ke hiperemesis gravidarum dengan gangguan metabolik.
Lalu ada perdarahan yang merujuk ke abortus, sakit saat buang air kecil, keputihan atau gatal yang merujuk ke infeksi saluran kencing, sampai dengan penyakit menular seksual yang justru jika tidak tertangani lebih dini akan memicu persalinan prematur. Lalu yang di trimester kedua, kita juga bisa saja mengerti ibu hamil atau menemui ibu hamil dengan demam tinggi yang merujuk ke komorbid tertentu, muntah darah yang merujuk indikasi perdarahan pada saluran cerna bagian atas, nafas pendek yang sering banget dialami oleh ibu hamil trimester kedua karena masa adaptasi pembesaran rahim yang mengisi rongga perut, yang sering kita kenal dengan istilah GERD dalam kehamilan, itu juga sering menyertai, atau mungkin juga bahkan penyakit gangguan paru dan kardiovaskuler. Nyeri perut hebat yang merujuk ke persalinan prematur, pandangan kabur, nyeri kepala pusing, yang merujuk ke kelompok hipertensi dalam kehamilan beserta komplikasinya. Lalu kita bisa ketemu juga ibu hamil perdarahan yang merujuk ke perdarahan antepartum dan mengeluarkan air dari jalan lahir yang merujuk ke ketuban pecah dini. Lalu di trimester ketiga, kita bisa menemukan keluhan ibu hamil gerakan bayi yang berkurang, yang kita bisa merujuk ke arah apakah IUFD atau bukan. Lalu keluar air dari jalan lahir merujuk ke KPD, nyeri perut hebat di antara kontraksi yang merujuk ke kontraksi tetani, perdarahan yang merujuk ke perdarahan antepartum, nyeri kepala yang sama pada keluhan di trimester kedua yang kita takutkan komplikasi kehamilan yaitu preeklamsia dan kelompoknya. Slide. Nah, di deteksi dini kegawatan maternal pada masa persalinan, kita mengenal adanya kala satu fase laten, yaitu yang kita gunakan adalah tools pengawasan menggunakan kurva Friedman. Kurva ini menunjukkan perjalanan pembukaan 0 sampai dengan 4 berdasarkan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di slide yang bagian kiri, untuk Gravida 1 dibutuhkan waktu tempuh rata-rata 10 jam, pembukaan 0 sampai 4. Untuk Gravida 2 dibutuhkan waktu tempuh rata-rata 6 jam. Tapi kurva ini dengan catatan HIS-nya adekuat. Nah, ada kalanya di lapangan kita buru-buru mendiagnosis dengan kala satu fase laten yang memanjang, yang sering menjadi jeglongan atau pitfall, yaitu kita lupa menilai apakah HIS-nya adekuat. Jika kala satu fase laten tersebut semua masih aman, misalnya tidak ada kegawatan, detak jantung janinnya aman, ketuban tidak pecah, maka tidak perlu buru-buru untuk dirujuk. Dapat distimulasi HIS-nya dengan aktivitas fisik, misalnya jalan-jalan. Lalu kita lihat di slide yang bagian kanan, kita akan memantau kala satu fase aktif menggunakan partograf. Ada garis waspada dan garis bertindak dalam mengambil sikap obstetri yang tepat, sehingga rujukan kasep yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas dapat dihindari. Contohnya, partus macet. Sebenarnya, rujukan-rujukan dengan partus macet itu kita dapat perkirakan lebih dini apakah ini bakal macet atau tidak. Karena biasanya partus macet itu akan ada tanda-tandanya, misalnya penurunan kepalanya tidak optimal, melalui cardinal movement yang salah, atau mungkin ada inersia uteri, atau mungkin lupa mengosongkan kandung kemih, sehingga terjadi partus yang tidak maju, yang menginisiasi terjadinya partus macet. Sehingga hal-hal seperti ini tuh bisa kita cegah, supaya kita tidak merujuk sesuatu yang morbiditas dan mortalitasnya tinggi ke vaskes rujukan lanjutan. Slide. Nah, deteksi dini kegawatan maternal pada masa nifas terjadi di dua jam pertama. Itu kita kenal sebagai periode kritis. Periode yang harus kita awasi bareng-bareng. Nah, nadi pernafasan dan suhu tubuh, pemantauan kontraksi rahim dan jumlah perdarahan, pengecekan kandung kemih untuk memastikan tidak ada hambatan buang air kecil. Sebenarnya pada masa nifas ini, nakes itu bisa melibatkan
pasien dan penunggu pasien. Jadi kalau misalnya ada penunggu pasien yang minta untuk stay nungguin persalinan, itu malah lebih bagus karena kita bisa ajari penunggu pasien untuk melakukan pengawasan yang sekiranya dia bisa mengerti. Mungkin hanya sekedar membantu masas fundus uteri, memeriksa pengeluaran pervaginam, dan memeriksa apakah ibunya masih bisa ada kontak dengan baik atau tidak. Lalu pengawasan pada masa nifas juga bisa dikerjakan bahkan sampai 4 kali rekomendasi di buku KIA. Di 6 jam pertama sampai 2 hari, lalu yang kedua kunjungan 3 sampai 7 hari, kunjungan ketiga itu di sampai ke 28 hari, lalu kunjungan keempat sampai di 42 hari. Tentunya tanda-tanda bahaya pada masa nifas juga kita bisa sampaikan ke keluarga dan ke penunggu pasien supaya tidak terjadi kegawatan di rumah. Slide. Ya, materi berikutnya kita belajar sama-sama refreshing tentang perdarahan obstetri. Kita kenal perdarahan obstetri itu disebut sebagai pengeluaran pervaginam 500 mili darah jika ada di persalinan normal dan 1000 mili pada persalinan sesar. Kondisi ini dapat terjadi 24 jam pertama sampai 12 minggu masa setelah persalinan. Kalau kita kenal penyebab perdarahan obstetri ada 4 yang kita kenal dengan istilah 4T. Yang pertama yaitu tonus, kontraksi rahim yang tidak adekuat setelah bayi dan ari-ari lahir. Lalu yang kedua adalah adanya trauma, robekan jalan lahir, baik dari serviks, lalu vagina, ataupun rahim yang mengalami ruptur. Nah, untuk yang ketiga, tisu atau jaringan, adanya sisa plasenta atau selaput ketuban yang masih tertinggal di dalam rahim. Yang harusnya kita pastikan adalah ketika kita melahirkan plasenta, kita menghitung atau menilai kotiledon, selaput, apakah lengkap atau tidak. Lalu yang terakhir, trombin, gangguan pembekuan darah. Gangguan pembekuan darah ini jarang sekali terjadi, dan biasanya ini menyebabkan late hemorrhage postpartum yang bisa terjadi pada masa periode nifas. Nah, respon cepat akan berhasil jika mengetahui dan memahami. Slide. Ini kalau kita jabarkan dari 4T tadi, kita akan mengenal beberapa kondisi, yaitu atoni uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, ruptur uteri, infesio uteri, maupun gangguan pembekuan darah. Yang perdarahan obstetri itu merupakan kondisi time sensitif yang membutuhkan tindakan segera. Respon cepat akan berhasil jika mengetahui dan memahami. Penolong persalinan tidak buru-buru meninggalkan pasien dan mengajarkan pasien untuk massage fundus uteri, dan satu pendamping pasien diizinkan masuk, itu hal yang sangat dianjurkan untuk membantu nakes, karena kadang-kadang kita nakes itu sudah riweh ketika ada persalinan, apalagi kalau ada persalinan yang jumlahnya tidak satu tapi 2 atau lebih yang datang berbarengan. Itu sangat mudah untuk kita bisa lakukan sekedar untuk mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Slide. Nah, lalu bagaimana jika hal yang tidak kita minta ternyata harus terjadi? Yang pertama yang kita lakukan adalah memanggil teman nakes untuk sama-sama menilai, menyamakan frekuensi, karena dalam kondisi panik dapat sering salah nilai. Nah, tanda klinis yang harus dikenali yang pertama adalah perdarahan aktif yang tidak terkendali, lalu kita raba uterusnya kok lembek, lalu kita cek nadi atau kita pasang finger saturation, itu heart rate-nya kayak kejar-kejaran lebih dari 100 kali per menit. Itu sebenarnya note awal buat kita bahwa ini ada ongoing bleeding. Lalu yang berikutnya ada hipotensi yang kita pakai, karena kadang-kadang tekanan diastolik itu masih bisa mengkompensasi tubuh ibu hamil yang mengalami perdarahan. Jadi yang kita note adalah yang pertama heart rate dan
tekanan sistol. Lalu kalau klinisnya pucat, aral dingin, dan penurunan kesadaran, serta produksi urin yang menurun, itu sudah terlalu terlambat kita mengenali atau mengidentifikasi penilaian awal pada ibu hamil yang mengalami perdarahan. Jadi jangan menunggu perdarahan masif untuk mulai bertindak. Tetap kita akan menggunakan pendekatan A, B, C, D, E untuk penilaian awal yang sistematis. Slide. Nah, ini merupakan rangkuman alur yang harus kita pegang untuk menstabilisasi awal perdarahan obstetri. Langkah-langkah yang prioritas berikut, langkah-langkah prioritas berikut kita lakukan secara simultan dan terkoordinasi. Kita harus panggil pasien karena kita nggak bisa kerja sendiri, lalu kita pastikan airway-nya, jalan nafas dan pernafasan harus bebas, lalu pasang IV line ganda tentunya dengan jarum yang besar, tidak jarum yang nanggung, bisa dengan 16 maupun 18 Gray. Lalu kita berikan kristaloid dengan resusitasi cairan dan sekalian ambil sampel karena kita akan usaha darah. Dan monitor ketat yaitu pantau tanda vital secara kontinu. Stabilisasi awal harus dilakukan dalam menit-menit pertama. Jadi kita nggak boleh terlambat setelah mengidentifikasi perdarahan. Kita lakukan koordinasi tim yang baik untuk menentukan keberhasilan resusitasi sebelum tata laksana definitif. Slide. Nah, ini beberapa item yang akan membantu kita ketika kita ketemu case di lapangan, kita harus ngapain. Tetapi yang mau saya highlight di sini yaitu pemijatan uterus, uterotonika bundling. Uterotonika bundling itu maksudnya adalah pemberian oksitosin, pemberian metil ergometrin, kalau perlu juga uterotonika lini kedua yaitu misoprostol, dan pemberian asam tranexamat 1 gram yang dapat diulang sebanyak 1 kali. Jadi untuk teman-teman di vaskes 1 ataupun teman-teman di vaskes tingkat lanjut yang ketemu adanya tanda-tanda ongoing bleeding ini, kita jangan lupa untuk memberikan uterotonika, pemijatan uterus, dan asam tranexamat untuk supaya pertolongan pertama secara medikamentosa ini terpenuhi dengan baik dan mencegah morbiditas serta mortalitas bagi ibu-ibu pasca salin yang mengalami perdarahan. Slide. Nah, masif transfusion protokol ini kita perlukan jika memang butuh transfusi. Misalnya pada kasus ongoing bleeding yang dengan pemberian uterotonika, masas fundus uteri, dan pemberian asam tranexamat tersebut tidak membaik, maka kita harus memikirkan protokol transfusi yang adekuat. Yang adekuat ini maksudnya adalah kalau dulu kita mungkin dalam pencegahan perdarahan obstetri ini supaya tidak terjadi tanda-tanda shock, kehilangan darah yang semakin banyak, kita usahanya adalah whole blood. Nah, sekarang kita memiliki massive transfusion protokol, yaitu dengan prinsip resusitasi darah rasio 1:1:1 untuk PRC, untuk FFP, dan trombosit. Kita menggunakan transfusi FFP ini supaya mempertahankan kadar fibrinogen dalam darah lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau dulu kita pakainya whole blood, sekarang kita udah pakai protokol MTP ini untuk usaha darah. Slide. Nah, kolaborasi tim dan sistem rujukan ini juga sangat penting yang kita bisa lakukan jika perdarahan tidak berhenti. Jika perdarahan berhenti dan kontraksi uterus membaik, pertahankan pemberian uterotonika lini pertama, yaitu oksitosin 10-20 28 tetes per menit. Lalu yang mau saya highlight di slide ini yaitu adanya
bank darah, dan ICU. Tentu saja kalau kita sudah memilih untuk merujuk pasien, memutuskan untuk merujuk pasien, maka kita juga sudah kontak persediaan darah dan ICU di tempat penerimaan rujukan. Keberhasilan penanganan perdarahan obstetri bergantung pada kesiapan sistem dan kerjasama tim yang terstruktur. Jadi jangan asal merujuk pasien tanpa memberitahu tempat tujuan supaya untuk mempersiapkan diri. Tetapi kita harus memastikan bahwa di tempat rujukan juga sudah siap untuk menerima pasien yang kita rujuk. Right? What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. I'm gonna hit drums and click cover. Nah, ini take home message yang teman-teman semua bisa catat ya untuk kasus-kasus perdarahan obstetri. Kalau kita bertindak cepat, bekerja bersama, itu akan menyelamatkan ibu dari kasus komorbid dan mortalitas. Yang pertama, perdarahan obstetri itu dapat dicegah. Nah, dapat dicegah itu mulai dari awal. Kontrol hamil berkala, tercatat, terdokumentasi di buku periksa, buku KIA. Lalu pada saat penanganan persalinannya kita menggunakan APN, dan jangan lupa kita menggunakan uterotonika maintenance. Bisa oksitosin lini pertama ataupun kombinasi dengan metilergometrin, lalu kita bisa gunakan uterotonika lini kedua, misalnya misoprostol, lalu kita tambahkan asam traneksamat untuk mencegah kematian maternal dengan respon yang tepat waktu. Lalu yang kedua, identifikasi dini itu menentukan luaran. Pengawasan nifas, libatkan pasien dan penunggu pasien itu juga penting sekali, yang sering kita lupa. Kalau kita sudah sampai di kala 4, lalu kita melakukan pekerjaan tulis-tulis atau melengkapi rekam medis. Nah, sementara kita lupa bahwa ada ibu pasca salin yang harus diawasi. Kita bisa melibatkan satu penunggu pasien untuk ikut menunggu di dalam. Lalu yang ketiga, pendekatan 4T itu memandu tata laksana. Kita bisa kenal apakah penyebabnya itu tonus, trauma, tisu, or trombin. Lalu yang keempat, kolaborasi multidisiplin menyelamatkan nyawa. Nah, nomor 1, 2, 3 ini peran FKTP jika bersalin di FKTP. Kalau yang nomor 4 itu perannya vaskes tingkat lanjut. Tetapi nomor 1, 2, 3, 4 ini juga merupakan peran FKRTL jika dia bersalin di rumah sakit. Slide.